Berjudul Menjadi Pemuda Indonesia yang Mewujudkan Cita-Cita Bangsa. Milenial moderat mewujudkan toleransi dan perdamaian. Akan menyampaikan pidato yang berjudul Peranan Generasi Muda dalam Membangun Karakter Bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat para dewan juri, segenap para peserta lomba yang saya banggakan, dan hadirin wal hadirat yang berbahagia. Sungguh tiada kata yang paling indah, tiada kalimat yang paling sempurna selain puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman dan kasih dan sayangnya tiada tandingan. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, the best man leader of leader, yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana wa Karimana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato yang berjudul Peranan Generasi Muda dalam Membangun Karakter Bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki pemuda-pemudi yang siap berjuang demi kemajuannya, pemuda-pemudi yang siap berjuang demi mempertahankan keutuhannya. Berbicara tentang generasi muda, maka sudah tentu kita ingat ucapan Presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden Soekarno pernah berkata, "Berikan aku 10 orang pemuda, niscaya akan aku guncangkan dunia ini." Betapa perhatian beliau kepada para pemuda, sebab para pemuda adalah pemegang estafet pejuang suatu bangsa. Pemuda adalah harapan bangsa, pemuda adalah harapan negara, bahkan pemuda adalah harapan agama. Sebagai generasi muda Indonesia yang baik dan kreatif, marilah kita bangun inovasi-inovasi yang kita miliki. Jangan sampai mengandalkan orang lain, apalagi hanya mengandalkan keturunan yang kita punya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, "Laisal fata may yaqulu kana abi, walakinnal fata may yaqulu ha anaza." Bukan dikatakan pemuda orang yang berkata, "Ini adalah bapakku," akan tetapi pemuda itu ialah orang yang berkata, "Ini adalah aku." Sebagai pemuda penerus generasi bangsa, janganlah hidup termangu dan termenung. Mari sing-singkan dengan baju, berjuang sesuai bakat dan bidang yang kita miliki. Sebab baik atau buruknya suatu bangsa bergantung dengan generasi mudanya. Di era digital seperti saat ini, tantangan demi tantangan generasi muda ada di sana sini lewat akses internet dan media sosial lainnya. Orang-orang berusaha merusak generasi muda Indonesia. Bukannya tontonan jadikan tuntunan, malah tuntunan dijadikan sebuah tontonan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kita generasi muda Indonesia, mari manfaatkan masa muda kita untuk menuntut ilmu dan tanamkan nilai Al-Quran dan Pancasila dalam diri kita untuk memajukan negara Indonesia. Take advantage of our youth to benefit the country and nation. Sekian pidato singkat dari saya. Hada wallahu yar'ana wa yafadna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, budaya, merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal Musalla alaihi Muhammad wa alu wal madu lahu anjilalu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan lain-lain. Tak lupa selalu kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kita antara yang hak dan yang batil, yang telah menunjukkan panji-panji kebenaran. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawakan pidato dengan judul Milenial Moderat Mewujudkan Toleransi dan Perdamaian. Milenial, seperti yang kita ketahui, generasi milenial adalah generasi muda zaman sekarang. Generasi muda memiliki peranan penting dalam zaman ini. Tak hanya itu, generasi sekarang memiliki peranan unik ataupun menghadapi segala tantangan yang unik dari kemajuannya teknologi. Moderat, perlu kita pahami apa itu moderat. Moderat adalah seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang memiliki makna kita sebagai umat muslim perlu untuk menjadi manusia yang berada di pertengahan. Sebagaimana pertengahan itu adalah tidak memihak antara yang kanan ataupun yang kiri, menjadi sebagai pemisah di antara keduanya. Dalam mewujudkan toleransi dan perdamaian perlu adanya suatu pemikiran moderat, yang di sini bukan tentang membeda-bedakan, tapi seperti halnya dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yang dimana kita sebagai manusia diciptakan untuk saling mengenal antara satu sama lain. Di sini dalam mewujudkan toleransi dan perdamaian perlu adanya memberikan keleluasan terhadap perbedaan-perbedaan yang ada, karena kita semua sebagai manusia, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala tentunya memiliki otak dan segi pandang yang berbeda-beda, memiliki ras, agama, budaya ataupun keturunan, bahkan keluarga yang berbeda-beda, tidak hanya satu. Maka dari itu perlu dan pentingnya kita memiliki sikap toleran, yang dimana itu adalah adil, tidak memihak antara satu pihak, yang dimana kita juga pentingnya generasi milenial yaitu bisa sebagai pertengahan, memiliki pemikiran yang luas, memiliki pemikiran yang besar, yang dimana bisa mengambil kesimpulan dari setiap aspek dengan pemikiran sendiri, dengan ilmu dan yang telah diajarkan oleh guru-guru di sekolah. Maka dari itu, marilah kita sebagai generasi milenial pahamilah apa itu moderat, pahamilah apa itu diri, karena dengan itu kita bisa untuk membawa bangsa ini, negeri ini, Indonesia menjadi sebagai pertengahan, yang dimana tidak memihak antara yang kanan dan kiri, tapi kita sebagai manusia bisa menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh apa yang telah diajarkan nabi-nabi kita ataupun pemimpin-pemimpin kita sebelumnya. Belajar dan berkarya semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada wa ya'ana wa yafadna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh mulia dan penuh berkah. Salam serta salam, marilah kita junjung salam kita kepada Nabi Agung, Nabi mulia, Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Terima kasih saya ucapkan kepada para dewan juri yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Menjadi Pemuda Indonesia yang Mewujudkan Cita-Cita Bangsa. Hadirin, kita semua sebagai para pemuda memiliki peran untuk mewujudkan cita-cita bangsa, untuk mewujudkan tujuan bangsa, dan menerus perjuangan para pahlawan. Dengan apa? Dengan dilandasi dasar negara kita, yaitu Pancasila. Hadirin, dengan dilandasi Pancasila, kita memiliki persiapan untuk mewujudkan tujuan bangsa kita. Hadirin, camkan masa depan bangsa berada di tangan kita. Tujuan bangsa berada di tangan kita. Kita siapa? Pemuda. Kita semua adalah pemuda. Apabila bukan kita, lalu siapa? Hadirin, untuk mempersiapkan tujuan bangsa kita ini dengan apa? Dengan memiliki jiwa, badan, pikiran yang sehat, pikiran yang cerdas, berjiwa mandiri, bertanggung jawab, menerapkan nilai-nilai moral Pancasila. Hadirin, cukup dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Hadza wallahu yarana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Merdeka! Para dewan juri yang saya muliai, hadirin wahai hadirat yang berbahagia, dan para pemuda-pemudi bangsa Indonesia yang saya cintai dan berbahagia. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat paripurna. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan atas junjungan kita Nabi mulia, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas berkat perjuangan beliaulah kita dapat terhindar dari kehinaan dan kekufuran di masa jahiliyah. Semoga salawat dan salam tetap tercurahkan pada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sejumlah pidato dengan judul Mempersiapkan Generasi Berprestasi untuk Mewujudkan Indonesia Jaya. Hadirin yang berbahagia, pemuda menjadi peranan penting bagi bangsa Indonesia. Pemuda sebagai penerus bangsa Indonesia harus memiliki kualitas yang tinggi di atas segalanya. Bagaimana kondisi Indonesia nanti jika tidak memiliki generasi-generasi yang berprestasi? Indonesia merupakan negara yang kaya dari segala aspek. Tanahnya, lautnya, pulaunya, semua Indonesia miliki. Itu semua harus dikelola oleh bangsa Indonesia sendiri. Siapa yang akan melanjutkan bangsa Indonesia jika generasi-generasi kemudian sanggup memimpin bangsa Indonesia? Jangan sampai bangsa kita direbut oleh bangsa asing. Kita harus membuat generasi Indonesia menjadi generasi yang cerdas, generasi yang merdeka. Generasi Indonesia harus dipersiapkan untuk
membangun Indonesia agar Indonesia menjadi negara yang jaya dan maju seperti negara-negara di luar sana. Jangan sampai pemuda-pemudi bangsa Indonesia terjerumus oleh kebodohan karena penggunaan teknologi. Teknologi yang ada di zaman sekarang harus dimanfaatkan sebagai penunjang pendidikan kita agar bangsa Indonesia memiliki generasi-generasi yang cerdas dan berpotensi tinggi. Menjadi seorang pemuda harus merdeka pikir dan merdeka ilmu. Tidak akan ada siapapun yang berani mengganggu bangsa Indonesia jika kita memiliki pemuda-pemudi yang berpotensi tinggi dan berkualitas yang memadai. Pendidikan menjadi hal yang paling utama untuk mewujudkan Indonesia jaya. Pendidikan harus terus dilalui oleh seorang pemuda agar pemikiran bangsa Indonesia terus maju ke depan dan mewujudkan cita-cita bangsa harus dilanjutkan oleh kita semua. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus terus belajar dan menguasai teknologi-teknologi yang ada. Teknologi yang ada pada zaman sekarang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita diperbudak oleh teknologi. Teknologi yang ada sebenarnya mampu membuat Indonesia menjadi negara yang jaya, negara yang kaya. Semua Indonesia miliki lautnya, dalam pertaniannya, kita semua sanggup membangun Indonesia menjadi negara yang jaya. Indonesia merupakan tanah yang suci, tanah yang sakti. Kita berdiri sini untuk mempertahankan Ibu Pertiwi. Kita sebagai bangsa Indonesia dan penerus Indonesia harus menggunakan akal pikiran kita untuk menuju Indonesia jaya. Kita sebagai pemuda harus belajar dengan sungguh-sungguh, menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan teknologi yang ada. Semua itu dapat kita wujudkan jika kita berusaha dan dengan tekad kita yang kuat. Apapun dapat kita lakukan, tidak ada yang tidak mungkin yang ada di dunia ini. Semua dapat kita wujudkan. Indonesia dapat kita wujudkan dengan generasi-generasi yang berkualitas tinggi. Kita sebagai menjadi seorang pemuda harus memiliki ilmu pengetahuan yang memadai dan berpendekatan kepada teknologi. Teknologi dapat menunjang kita dalam kehidupan kita untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang terbaik. Mungkin cukup sekian tidak yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wa musalla alaihi Muhammad wa aluh wa mad'ulahu al-bilad wa rijaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan, tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin yang berbahagia, manusia tidak pernah lepas dengan yang namanya interaksi atau hubungan timbal balik. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, apalagi dalam memenuhi kebutuhan, terutama di lingkungan masyarakat. Manusia berketergantungan dalam kehidupan. Namun dalam kehidupan pastilah ada perbedaan.
kedua, toleransi tidak mengenal batas waktu, tempat, dan kepada siapa kita melakukannya. Kita melakukan toleransi kepada semua manusia. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai pemuda Indonesia, marilah kita untuk mengamalkan sikap toleransi pada kehidupan sehari-hari. Cukup sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.